Tes 1, 2, 3. Halo? Tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Tes. Ya Pak, masuk Pak. Ya, masuk. Masya Allah. Bisa masuk Pak. Bisa masuk ya? Sama saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima wa zidna ilma. Alhamdulillah. Mari kita mulai dengan bismillah, berdoa kepada Allah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kemudahan bagi kita dalam belajar, memberikan barakah ilmu, ilmu yang bermanfaat. Ya, baik, alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita lanjutkan materi kita terkait dengan apa? Terkait dengan materi gambar. Kemarin terakhir sampai pada sambungan porot. Jadi sekarang sebelum saya lanjutkan, suara saya bisa didengar semuanya? Bisa Pak. Oke, baik, saya lanjutkan.
Ini dosennya. Iya mas. Mas Miki Mas. Baik, kita mulai ya. Ya. Jadi kita hari ini tentang pipe dream atau sambungan pipa. Meneruskan kemarin ya. Nanti kalau sebenarnya ini maksudnya sangat banyak, semoga cukup. Nanti kalau nggak cukup ya sampai bisa belajar sendiri. Kita belajar bareng-bareng ya. Baik, sekali lagi saya bisa dengar dengan jelas ya. Baik, jadi sambungan pipa. Kemarin sambungan poros hampir mirip karena sama-sama bentuknya berbentuk silinder ya, tapi ya ada perbedaan karena itu berbeda dalam aplikasi, maka di sini mungkin dibedakan dalam jenis sambungannya yang dipakai. Nah, mungkin hampir sama tapi ada khususan. Jadi pipa itu yang pertama adalah dikategorikan dalam pipa besi cor ya, pertama. Jadi pembagiannya sambungan pipa itu nanti ada pipa untuk pipa uap, kemudian pipa untuk ya pipa uap, kemudian pipa untuk hidrolik, ya pipa hidrolik, kemudian ada pipa yang lain pada pipa khusus ya, kemudian juga pipa fitting ya. Baik, langsung saja mungkin secara singkat. Jadi yang pertama, jadi pipa itu, pipa yang pertama sambungan untuk pipa jenis untuk pipa uap atau steam pipes. Ada beberapa pembagian. Jadi ada nanti sambungan pipa untuk cast iron, ya pipa dari besi cor. Kemudian pipa dari tembaga, copper pipes, dan pipa dari rook iron, dan steel pipe atau pipa stainless steel. Ya. Untuk yang pertama, pipa dari besi cor atau besi tempa, baja. Kemudian pemilihan ini, kenapa kok terbuat dari material baja ya? Atau besi cor atau mungkin kuningan, itu adalah karena alasan aplikasi ya. Jadi misalkan digunakan untuk mengalirkan fluida. Fluida bisa cair, bisa fluida gas, bisa tekanan rendah, bisa tekanan tinggi, bisa fluida panas, bisa fluida dengan suhu dingin atau suhu kamar. Atau suhu sangat panas, fluida panas juga bisa berpengaruh semuanya.
Jadi kaitannya dengan tekanan, suhu, dan sifat kimia juga. Jadi untuk bahan-bahan kimia tentu memerlukan bahan khusus yang dia anti korosif atau dia memang apa tidak mengalami reaksi dengan atau kimia yang dialirkan. Kemudian untuk perkembangan teknologi saat ini, PVC atau polivinil klorida, pipa jenis ini banyak dipakai karena memang satu lebih murah, kemudian bisa dengan banyak aplikasi. Namun alasan yang berikutnya adalah karena misalkan dia tahan terhadap bahan kimia. Nah, itu yang penting. Tapi kalau suhu tinggi tentu bukan PVC. Jadi sekali lagi itu tergantung dari aplikasi. Berikutnya ini adalah pipa yang untuk sambungan atau untuk hubungan dua pipa itu dengan menggunakan ulir atau terit. Nah, makanya ada beberapa dimensi terkait dengan ulir tersebut. Jadi ada efektif treat, imperfect, kemudian ada taper, ada pitch diameter, bias diameter. Kemudian juga untuk pipa-pipa yang sudah umum itu ulirnya bisa digambarkan seperti pada gambar titik 8.2 itu ya. Jadi jadi seperti itu untuk secara global ya. Berikutnya, kemudian sampingan pipa untuk pipa uap itu pada umumnya bentuknya fling ya, seperti ini. Bentuk fling atau kopling ya, dengan menggunakan sambungan baut 4 atau lebih tergantung dari kebutuhan. Ini mungkin yang kecil maka cukup 4 baut saja. Kemudian ini diameternya untuk diameter pipa, ini diameter dari flingnya 220. Ini untuk panjang dari bautnya 2 kali 25. Kemudian ini diameter dari bumbu pusat dari baut, dari diameter dari baut pengikatnya itu 170. Jadi itu contoh untuk jadi kemudian ini yang kedua juga, maka cara menggambarkannya sama dengan kemarin. Ini untuk gambar isometri. Ini untuk gambar isometri. Kemudian ini adalah untuk gambar 2 dimensi. Jadi ini potongan untuk gambar isometrinya untuk menunjukkan lapisan pipa atau ketebalan pipa. Kemudian ketebalan dari fling tersebut menyambungnya. Kemudian ini gambar untuk 2 dimensi. Maka seperti kemarin, jadi jangan lupa dipotong untuk satu sisi yang berikutnya tidak dipotong untuk memperlihatkan mur dan bautnya. Maka yang kedua juga sama. Ya, jadi ini untuk penggambaran dari fling tersebut. Iya. Jadi ini secara garis besar bagaimana untuk menggambar sambungan dari pipa tersebut dengan menggunakan fling untuk steam pipe atau pipa pipa untuk
aplikasi mengalirkan uap. Kalau uap biasanya kan panas ya. Uap dingin ya jarang juga, tidak ada. Atau udara biasa, kompresor. Tapi kalau untuk uap panas menggunakan bahan biasanya dari besi atau baja. Kemudian yang berikutnya adalah koper atau tembaga. Jadi pipa tembaga digunakan sebagai pipa masukan dan juga pipa pembuangan pada mesin uap. Kalau kita kayak kulkas, AC itu kan juga menggunakan pipa tembaga. Jadi itu kemudian radiator yang radiator yang mesin-mesin yang melama ya, itu kan masih menggunakan tembaga. Jadi itu juga mesin-mesin kapal ya, untuk marine engine atau mesin kapal itu menggunakan tembaga. Ya, kenapa? Karena kita tahu tembaga kan anti karat, sehingga dia lebih aman dari serangan bahan kimia atau dari proses korosif itu lebih aman dibandingkan bila menggunakan besi atau logam yang mudah berkarat. Juga untuk alasan pendinginan, karena tembaga itu kan memiliki konduktivitas panas yang bagus, sehingga dia cepat menghantarkan panas. Maka sangat bagus juga sebagai coil pendingin. Jadi itu menggunakan cuman kelemahannya sekarang tembaga itu mahal. Dulu masih tidak seberapa mahal, tapi sekarang sudah mahal sekali. Bahkan dulu itu masih tahun 80-an, 90-an itu alat dapur itu masih menggunakan tembaga. Tapi sekarang sudah jarang karena satu adalah memang mahal. Kalau dulu masih umum menggunakan tembaga. Ya. Kemudian sambungannya ini adalah sambungannya dalam bentuk fling juga. Nanti bentuk ulir ya. Ini untuk penggambar isometrinya. Maka ini untuk gambar sambungan dari copper pipe joint tadi. Ya, spring juga sama. Ya, ini adalah jenis-jenis sambungan pipa untuk yang terbuat dari tembaga atau kuningan. Ya. Ya. Jadi menggambarkannya ya seperti biasa. Untuk gambar sambungan yang dipotong adalah yang satu sisinya tidak. Nah, ini umumnya yang contoh yang kita bahas itu adalah yang ada di potongan bagian atas. Ya. Jadi ini ada freehand, sepertinya freehand, kita pakai freehand karena kan pipanya kan panjang. Ini freehand. Kemudian ini adalah bautnya, mur dan bautnya, ya. Ya, jadi kemudian untuk menunjukkan dimensi, yang penting jangan lupa adalah diameter poros, kemudian diameter dari fling tersebut, kemudian jarak antar sumbu pusat dua bolt ini atau baut, kemudian diameter luar dari fling, kemudian panjang baut, kemudian adalah jenis boltnya atau boltnya berapa, 4 bolt M9. Ini kan yang salah satu yang penting untuk ditampilkan atau diberikan di dalam. Ya, ini ada dua tipe yang berbeda. Perbedaannya apa? Ini ada tambahan dimensi. Kalau ini kan tidak ada. Maka ini saya
atau kita tambahkan. Jangan lupa jadi itu yang perlu diperhatikan tentang terkait dengan dimensi harus ditambahkan untuk membuat daripada gambar tersebut. Ya. Kemudian rope iron and steel pipe joint, yaitu besi kasar ya. Rope iron atau besi kasar. Jadi itu besi tempa ya, iron. Besi tempa dan pipa stainless steel ya. Jadi ini jenis-jenis sambungannya, macam-macam untuk jenis untuk sambungan pipa. Maka kita perhatikan gambarnya ya prinsipnya sama. Itu seperti yang sebelumnya. Yang penting kita bisa menampilkan apa? Ketebalan pipa. Kemudian kalau itu sambungan berarti ketebalan daripada fling tersebut, jenis bautnya, satuannya, kemudian diameter dari poros, bukan poros ya, pipa ya, diameter dari pipa, diameter dari fling tersebut, kemudian dari diameter masing-masing seperti tadi ya, jarak antar diameter sumbu jarak sumbu antara baut dan baut berikutnya, atau diameter antar baut ini bukan diameter baut ya, jarak antara sumbu baut berarti diameter ya, diameter luarnya, dan diameter paling luar itu 200 satuan, 160 dan 112 itu menunjukkan satuan-satuan dari, kalau ini adalah 112 itu kan diameter luar dari pipa atau sambungannya atau fittingnya atau flingnya. Kemudian yang 160 itu adalah jarak sumbu antar baut ya, yang memotong sumbu pusat dari pipa dan dari lingkaran luar dari baut tersebut 200. Ya. Ya, jadi itu untuk sambungan baik, itu ya. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Jadi ini tadi untuk sambungannya, sambungan dari rock iron atau besi tempa dan steel pipe joint atau baja atau pipa
stainless steel. Ini menggunakan ulir ya. Kemudian berikutnya adalah hidrolik atau pipa hidrolik, sambungan pipa hidrolik. Meliputi pembagiannya ada soket dan spigot, kemudian fling. Jadi untuk soket, ya soket. Jadi ini gambar untuk isometrinya. Soket dan spigot joinnya. Baik. Nah ini untuk soket ini ya. Atau bisa seperti ini untuk soket join. Hmm. 10 menit lagi nanti putus nih ya. Ya, ini untuk contoh untuk soket join. Ya, jadi ya shock kalau kita menyebutnya relasikan shock ya. Pak Paul kan namanya shock ya. Ya itu. Jadi tapi untuk dilengkapi dengan lid ada rope ya untuk membuat dia menjadi rapat karena hidrolik. Kemudian ada juga spigot. Jadi ini untuk sambungan spigot dan soket sama ya. Nah, jadi yang perlu kita gambarkan nanti jangan lupa adalah kemudian special pipe join, ada union join, ya. Kalau ini sumbangan fling seperti biasa kemarin untuk sambungan fling dengan 2 baut ya.
Kemudian ada union join ya. Ya, jadi ini untuk union join ya. Atau kita sebutnya apa? Watermur gitu ya. Untuk PVC. Kalau ini untuk yang biopsi kita tambahkan di sini. Hujan banjir. Ya, baik. Kalau expansion join, ini untuk pipa yang berkelak-kelak. Expansion join. Ya. Untuk expansion join mungkin bisa dilihat. Ya, ya ini kerusakan yang terjadi yang mungkin pada pipa. Ya, ini contoh aplikasi pada corrugated pipe ya.
Ya, nanti bisa saudara lihat sendiri ya. Saya kenalkan aja. Jadi untuk apa namanya, corrugated itu pipa yang untuk berkelok-kelok. Ya,